Halo semua, aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop, yaitu Seni Mendengarkan, chapter 16-17. Di chapter ke-16 ini kita bicara tentang mimpi. Jadi di chapter ini Bishop mengajarkan bahwa Roh Kudus itu dapat berbicara lewat mimpi. Jadi di Kisah Rasul 2 ayat 17 berkata seperti ini, akan terjadi pada hari-hari akhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Jadi di buku ini dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu dapat memberikan mimpi di dalam hidup setiap kita, yang bisa berarti menjadi sebuah pesan buat hidup setiap kita gitu. Jadi mimpi adalah salah satu cara untuk Tuhan itu dapat berbicara kepada setiap kita gitu. Jadi kadangkala kalau misalnya kita mendapatkan mimpi yang tidak biasa, mungkin itu bisa mendapatkan perhatian kita, karena itu hal yang berbeda gitu, dan kita somehow get the message gitu. Nah, juga ada tokoh di Alkitab juga yang berbicara tentang mimpi, yaitu adalah Ayub di Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak dapat memperhatikannya. Mungkin Tuhan memberikan mimpi, tapi mungkin Tuhan berbicara kepada kita, tapi karena kita nggak mendengar, Alkitab tuh dapat berkata lagi gitu di Ayub 33 ayat 15-16 berkata, di dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita tidur, Tuhan itu dapat memberikan setiap kita itu pesan untuk yang namanya memberikan kita mimpi, untuk memberitahukan kita sebuah pesan untuk setiap kita gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu ignorance untuk yang namanya gak get the message gitu. Tapi kita memang harus untuk yang namanya ketika kita bermimpi, dan mungkin itu mimpinya berbeda dari yang biasanya, kita get the alarm mungkin ya, atau yang namanya kita bisa ngerasain kalau itu memang dari Roh Kudus gitu, kalau itu memang dari Tuhan gitu. Jadi kita juga bisa bertanya ketika kita mendapatkan mimpi itu. Ketika kita bangun, kita bisa bawa di dalam doa untuk bertanya apa maksud dari mimpi itu. Dan mungkin kita juga bisa yang namanya bertanya kepada leader kita. Kita bisa konsul dengan godly people di dalam hidup setiap kita tentang mimpi yang kita pikir itu adalah pesan Tuhan gitu. Daripada kita menjadi orang yang terlalu sombong untuk yang namanya untuk gak mau bertanya, lebih baik kita merendahkan diri kita. Kalau kita punya mimpi yang berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, lebih baik kita menjadi orang yang bertanya gitu, untuk yang daripada kita ternyata malah miss pesan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Karena juga ada tokoh Alkitab yang kita sangat tahu, yaitu adalah Yusuf, dimana Yusuf itu karena mimpi yang menuntun Yusuf untuk menikahi Maria, dan akhirnya lahir Tuhan Yesus gitu. Dan karena mimpi pun Yusuf dituntun untuk yang namanya melarikan diri ke Mesir, dan akhirnya itu menyelamatkan bayi Yesus at that time gitu. Karena kalau hari itu Yusuf gak taat, mungkin hari itu Yesus juga masuk dalam pembantaian bayi-bayi yang hari itu diperintahkan oleh Herodes. Tapi karena hari itu Yusuf punya ketaatan, karena mimpi-mimpi yang dari Roh Kudus, hari itu akhirnya bayi Tuhan Yesus hari itu diluputkan dari namanya kematian. Jadi mimpi itu bisa jadi cara Roh Kudus atau cara Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Jadi jangan sampai kita menjadi terlalu sombong untuk akhirnya mengabaikan atau meremehkan mimpi-mimpi yang Tuhan atau Roh Kudus berikan dalam hidup kita gitu. Nah, yang ke-17 di chapter ke-17 adalah bagaimana setiap kita dapat mengartikan sebuah jenis mimpi. Jadi di buku ini, di chapter ini, Bishop Dek memberikan 4 jenis mimpi gitu, yaitu yang mungkin bisa membingungkan setiap kita gitu. Jadi kadang-kadang memang kita ini tidur pasti ada yang dapat mimpi, tapi banyak yang gak ada makna gitu ya, kayak ya bunga tidur aja gitu. Jadi somehow kita menjadi orang yang terbiasa untuk mengabaikan. Yang tadi aku bilang, lebih baik kalau kita tahu ada something yang berbeda dari mimpi kita, ada baiknya kalau kita gak menjadi orang yang terlalu ignorance gitu, tapi lebih baik kita bisa konsul, bisa omongin, bisa tanya kepada Roh Kudus gitu di dalam doa kita, atau kita ngobrol dengan leader di atas kita gitu. Nah, di sini Bishop Drake menjelaskan beberapa jenis mimpi. Salah satunya adalah mimpi-mimpi dari Roh Kudus, dan ada juga mimpi-mimpi dari kegiatan sehari-hari. Nah, kalau mimpi-mimpi dari kegiatan sehari-hari ini mungkin karena kesibukan kita gitu. Jadi karena kesibukan kita sehari-hari, kita bisa dapetin mimpi
ya sesuai dengan kesibukan atau apapun yang sedang kita pikirkan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan mimpi, perhatiin mimpi itu apakah itu lagi memang karena terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya contoh yang di buku ini Bishop Dweck tulis adalah misalnya kita lagi dekat dengan seorang pria gitu, kita lagi banyak beraktivitas dengan seorang pria gitu, kita lagi banyak namanya melakukan project bareng gitu, akhirnya kita mendapatkan mimpi bersama pria itu. Jangan sampai kita langsung berpikir bahwa oh dia ini adalah jodohku gitu, bukan berarti seperti itu. Karena kenyataannya di dalam keseharian kita memang lagi banyak beraktivitas, kontak dengan pria tersebut gitu. Jangan sampai akhirnya kita jadi merancu atau yang namanya kita jadi mix mana mimpi dari Roh Kudus ataupun dari karena kegiatan sehari-hari kita gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya sembarangan mengatakan bahwa mimpi itu berasal dari Roh Kudus gitu. Jadi lebih baik kita make sure apakah itu memang karena kegiatan sehari-hari kita gitu. Jadi jangan sampai kita jadi salah mengartikan mimpi dan berpikir semua mimpi itu dari Roh Kudus gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang kita punya mimpi tertentu, yaitu lagi poinnya yang di atas, kita bisa tanyakan kepada Roh Kudus atau untuk menjelaskan mimpi itu, ataupun kita dapat yang namanya ketika kita berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, kita pasti akan merasakan damai atau nggak damai yang bisa menjadi damai sejahtera itu yang bisa menjadi wasit dalam hidup kita. Dan kita juga bisa bertanya kepada orang-orang di atas kita, leader kita, pemimpin kita gitu, gembala kita gitu. Nah, lalu juga ada mimpi-mimpi dari si jahat. Kalau mimpi dari si jahat itu cenderung memiliki suatu tiruan dari segala yang Tuhan lakukan. Tapi kehandalannya iblis adalah menipu dan memperdaya. Kalau Tuhan itu nggak akan membuat kebingungan. Jadi kalau mimpi yang membuat kamu bingung, itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau roh Tuhan itu nggak menghasilkan roh ketakutan. Kalau kamu mendapatkan mimpi dan akhirnya membuat kamu bingung dan kamu takut, itu berarti bukan dari roh Kudus, bukan dari roh Tuhan. Karena rasa takut itu akan menjadi sebuah pijakan atau celah agar iblis akhirnya malah masuk dan akhirnya menghancurkan hidup setiap kita gitu. Jadi kalau kita nih udah dapat mimpi yang kita tahu kita nggak damai sejahtera, kita malah jadi takut, kita malah jadi kepikirannya aneh-aneh, itu bukan dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kebas, jangan menjadi takut, karena dengan ketakutan itu bisa menjadi celah dan akhirnya membuat iblis dapat mengundang masuk semua teman-temannya yang lain gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan cepat kita langsung kebasin semua yang bukan dari Tuhan gitu. Ketika kita punya yang namanya kita mendapatkan mimpi yang dari si jahat gitu, agar setiap kita terus memproteksi pikiran kita, memproteksi hidup kita. Jangan sampai dari mimpi dari si jahat itu menjadi pijakan di dalam kehidupan kita gitu, untuk kita membuka pintu atau celah yang akhirnya menghancurkan hidup kita gitu. Nah, jadi aku belajar dari mimpi-mimpi ini pun kita juga gak bisa sembarangan berkata bahwa semua mimpi dari Roh Kudus. Semuanya memang harus kita latih day by day. Bagaimana kita harus bertanya, bagaimana kita harus yang namanya memiliki kepekaan, punya yang namanya belajar terus firman Tuhan, punya yang namanya hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengerti setiap mimpi gitu. Jangan sampai kita malah akhirnya ditipu oleh si jahat, ataupun kita ditipu dari pemikiran kita sendiri gitu. Jadi lebih baik always untuk yang namanya punya kerendahan hati untuk bertanya kepada leader kita, ataupun setiap kita untuk yang namanya belajar untuk melatih diri kita untuk bertanya kepada Roh Kudus. So I hope dari video ini kita belajar tentang mimpi dari Roh Kudus gitu. Jangan sampai kita terkecoh dari mimpi-mimpi itu. So I hope dari video ini dapat memberkati setiap teman-teman. God bless.